Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian tentang Al-Asma Husna. Kita masih dalam topik stop korupsi. Dan asma yang kita bahas, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Allah sebagai Ar-Razzaq. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. Sebagai orang tua, kita pasti mau melakukan apa saja untuk anak-anak kita, itu pasti. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita siap kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Bahkan ada orang yang siap menanggung rasa malu, hutang kepada tetangganya, hutang kepada temannya, hanya agar anaknya bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu kiprah kita sebagai orang. Kita mau melakukan apa saja untuk anak-anak kita, demi anak-anak kita. Tetapi Allah juga sudah berpesan kepada kita di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jangan hanya selamatkan dirimu, tapi selamatkan juga ahli keluargamu dari azab api neraka. Ini tanggung jawab kita. Yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi itu merupakan kewajiban seorang ayah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi kita sudah bicara makanan, buah khuldi tadi bukan buahnya, bukan kontennya yang haram, tetapi cara mendapatkannya. Karena itu Allah berpesan, kewajiban ini bagi laki-laki sebagai ayah, sebagai suami, itu wajib memberikan makanan kepada ibu dan pakaian dengan cara yang baik. Penekanan kepada makanan. Karena apa? Karena ibu yang sedang mengandung itu dicekoki makanan-makanan yang haram oleh sang suami, nanti anaknya yang ada di dalam rahim ikut merasakan makanan-makanan buah khuldi tadi.
Kalau anak sejak dari alam rahim sudah terbiasa makan makanan buah khuldi, ala buah khuldi, jangan harap ketika lahir nanti akan jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena pada hakikatnya sama seperti tanaman, sebaik apapun tanaman tadi, seunggul apapun bibit tanaman tadi, tetapi kalau diberikan pupuk yang buruk, jangan harap hasilnya akan baik. Makanan yang diberikan pada setiap ibu dan pada setiap anak itu sama seperti pupuk bagi makanan. Karena itu sejak usia 3 bulan itu sudah disuapi melalui ari-ari. Jadi sejak dari alam rahim, Allah sebagai Ar-Razzaq sudah memberikan makanan kepada anak kita yang disalurkan melalui ari-ari. Karena itu pantas Allah memberikan satu penegasan, berikan mereka makanan dan pakaian dengan cara yang halal. Jadi kalau kita lihat hadisnya di Bukhari Muslim, bahwasanya manusia itu dalam rahim itu 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk sperma, dan kemudian 40 hari dalam bentuk alaqah, dalam bentuk segumpal darah, dan nanti 40 hari kemudian dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Jadi kalau kita tahu 40 hari, 120 hari, 4 bulan. Dalam usia 4 bulan tadi, ketika ada di alam rahim, maka Allah mengutus malaikat untuk mulai ditiupkan ruh Allah ke dalam janin yang ada di alam rahim tadi ketika usianya sudah 4 bulan. Dan saat itulah kalau janin tadi diizinkan untuk hidup di muka bumi, sudah ditetapkan berapa rezeki yang akan diperolehnya, mulai dari alam rahim sampai nanti meninggal dunia. Sudah ditetapkan kapan ajalnya, sudah ditetapkan amalan-amalannya, dan apa yang akan terjadi, musibah yang menimpanya atau kebahagiaan yang menimpanya. Karena itu Allah berpesan kepada kita, salah satu dalam surat Isra ayat 31. Wala taqtul auladakum. Wala taqtul auladakum, jangan kamu bunuh anak man khasyat imlaq, hanya karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki, kamilah yang memberi makan kepada mereka dan kepadamu. Jadi dalilnya di sini adalah kepada mereka dulu. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, dan kepadamu. Artinya apa? Rezeki untuk anak-anak kita, rezeki untuk istri kita, rezeki untuk keluarga kita sudah dititipkan Allah kepada kita sebagai orang yang bertugas untuk menjemput rezeki tadi. Karena jangan sampai rezeki yang halal yang sudah Allah tetapkan diganti menjadi rezeki yang haram ala buah khuldi, karena kita tidak sabar menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena itu kalau benar kita sayang pada anak kita, ini materi yang ketiga, jangan pernah suatu makanan haram kepada anggota keluarga kita. Sekali lagi saya ingatkan, sebagai ayah kita rela melakukan apa saja untuk anak-anak kita. Tetapi jangan sampai kecintaan kepada anak-anak kita ingin agar mereka hidup bahagia di dunia ini. Karena mungkin ada orang tua merasa dulu hidup susah. Dulu waktu kecil hidupnya susah, dia ingin agar nanti kalau dia sudah punya anak, ingin anaknya tidak mengalami kesusahan hidup seperti dirinya dulu. Itu satu keinginan yang baik, tapi jangan sampai membahagiakan anak-anak itu dengan cara memberikan makanan-makanan yang caranya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan kecukupan materi kepada mereka, silakan, itu kewajiban kita kok. Tapi jangan sampai materi yang diberikan pada mereka itu materi yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi kita bicara tentang hakikat buah khuldi. Yang di zaman sekarang buah khuldi itu bentuknya bisa berupa makanan-makanan halal yang kita berikan pada anak-anak kita. Entah itu burger, entah itu spaghetti, entah itu steak, semuanya halal. Tapi ketika cara memperolehnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu sama seperti kita memberikan buah khuldi kepada anak-anak kita. Jangan kita pikir mereka akan berterima kasih kepada kita kalau kita mencukupi segala kebutuhan mereka. Karena nanti di pengadilan Allah, ketika di pengadilan Allah ada orang tua yang masuk ke dalam surga, karena mungkin waktu tuanya sempat bertobat, tapi anak masuk ke dalam neraka, anak tidak rela. Anak akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 173. Innama asyraka abaina min qabli wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Apa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun? Ya Allah, aku begini rusak seperti ini, brengsek seperti ini, jahat seperti ini, itu asbab daripada perbuatan mereka.
karena mereka memberikan makanan-makanan yang tidak engkau ridhoi. Jadi rusaknya anak itu lebih disebabkan karena orang tua memberikan makanan-makanan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu protes anak. Dia jadi rusak itu karena kasih didikan orang tuanya. Jadi jangan kita pikir kita rela kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk anak-anak kita. Tapi dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan berterima kasih. Oh tidak. Justru mereka nanti akan pertama kali menuntut setiap orang tua di pengadilan Allah. Kalau nanti mereka tahu makanan yang dicekokkan ke dalam tubuh mereka ada makanan-makanan yang diperoleh dengan cara malak, yang diperoleh dengan cara nodong, yang diperoleh dengan cara mencuri, yang diperoleh dengan cara korup. Dan ini Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Jadi anak ini ibarat satu gelas yang kosong yang bersih. Cuma gelas ini gampang pecah, gampang retak. Nah, gelas yang kosong ini mau diisi air putih yang netral atau diisi air atau minuman yang menyehatkan, entah itu susu, entah minuman jus buah, itu tergantung siapa yang mengisinya. Atau anak mau dicekoki, minuman-minuman yang memabukkan itu juga tergantung siapa yang mencekoki. Anak kita itu seperti bayi, ya, bayi seperti gelas yang bersih, gelas yang gampang pecah, gampang retak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siap bayi lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Cuma Rasulullah mengatakan fa'innama abawahu, tergantung orang tuanya menjadikan anak seperti apa nanti. Fa'innama abawahu, tergantung orang tuanya. Karena orang tua punya kewajiban untuk mengisi ke dalam qalbu setiap anak apa. Apakah yang berasal dari makanan-makanan halal atau makanan-makanan haram. Mari kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jadi Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Jadi anak ini ibarat satu gelas yang kosong yang bersih. Cuma gelas ini gampang pecah, gampang retak. Nah, gelas yang kosong ini mau diisi air putih yang netral atau diisi air atau minuman yang menyehatkan, entah itu susu, entah minuman jus buah, itu tergantung siapa yang mengisinya. Atau anak mau dicekoki, minuman-minuman yang memabukkan itu juga tergantung siapa yang mencekoki. Anak kita itu seperti bayi, ya, bayi seperti gelas yang bersih, gelas yang gampang pecah, gampang. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siap bayi lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Cuma Rasulullah mengatakan fa'innama abawahu, tergantung orang tuanya menjadikan anak seperti apa nanti. Fa'innama abawahu, tergantung orang tuanya. Karena orang tua punya kewajiban untuk mengisi ke dalam qalbu setiap anak apa. Apakah yang berasal dari makanan-makanan halal atau makanan-makanan haram. Mari kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Fa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau segumpal daging tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa segumpal daging tadi? Ala wahiyal qalb. Dan itu adalah qalb. Qalb itu bahasa Arab jantung ya. Ala wahiyal qalb. Itu adalah segumpal darah tadi adalah jantung. Jadi artinya kalau jantung kita rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Qalbun dalam bahasa Arab itu punya dua pemahaman. Satu pemahaman secara fisik, jantung. Ya, qalbun. Ya. Qalbun di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hati, tapi sebetulnya qalbun dalam bahasa Arabnya adalah jantung. Karena hati itu hati. Ya. Tapi ada juga pemahaman qalbun ini secara metafisik. Seperti misalnya fi qulubihim maradun, dalam tubuh mereka ada penyakit, dalam kalbu mereka ada penyakit. Allah tidak bicara tentang penyakit jantung. Fi qulubihim maradun, di sini maksudnya adalah ada satu penyakit yang dimaksud itu adalah nuraninya. Jadi kalau nurani rusak, maka akhlaknya juga rusak. Jadi kalau jantung secara fisik rusak nanti nyebar ke komplikasi ke ginjal, komplikasi ke liver, komplikasi ke paru-paru. Begitu juga kalau qalbun dalam pemahaman bukan rusak, maka akhlaknya akan rusak, perilakunya akan rusak. Jadi sekali lagi bahwasanya yang amat sangat mempengaruhi qalbun kita adalah makanan. Ada makanan-makanan yang halal,
masuk ke dalam mulut anak kita nanti berubah jadi sel darah merah, itu akan menyebabkan sel darah merah tadi berfungsi memperbaiki apa yang ada di dalam tubuh. Tetapi kalau kita lihat ini bahasan secara medis, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan dirubah jadi sel-sel darah merah. Itu jumlahnya bisa jutaan. Nah, sel darah merah yang berasal dari makanan yang kita makan itu akan melakukan satu perjalanan panjang di seluruh tubuh kita. Kita lihat dulu ilustrasinya. Ini adalah makanan yang sudah dirubah jadi sel-sel darah merah. Ini jumlahnya jutaan. Dan usia sel darah merah di dalam tubuh kita itu antara 120 hari sampai 150 hari. Nanti sel darah merah ini yang jumlahnya jutaan akan melakukan perjalanan panjang di pembuluh darah kita untuk nanti berkumpul di jantung. Dan dari jantung nanti akan dipompakan seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Apa jadinya kalau sel darah merah tadi terbentuk dari makanan-makanan yang haram? Berkumpul di kolbun, berkumpul di jantung. Apa jadinya? Lahum qulubun la yafqahun. Mereka memang punya kolbu, mereka memang punya nurani, mereka memang punya jantung. Tetapi jantung mereka atau nurani mereka tidak akan pernah bisa dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahun. Nanti dari jantung akan dipompakan seluruh tubuh. Salah satu juga nanti dipompakan kemana? Dipompakan ke mata. Lahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka memang punya mata, tetapi mata mereka tidak akan pernah bisa dipergunakan untuk melihat kebenaran, untuk melihat kebaikan. Itu dampak daripada makanan yang haram. Nanti darah dari kolbun, dari jantung tidak hanya ke mata, tetapi juga salah satu ke telinga. Apa jadinya kalau darah kotor tadi berkumpul atau masuk membentuk telinga kita? Lahum azanun la yasma'una biha. Mereka memang punya telinga, tetapi telinga mereka tidak akan pernah bisa dipergunakan untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan kebaikan. Jadi pantas ada anak yang dinasihati marah-marah. Itu tadi, mungkin karena kolbunya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup, matanya sudah tertutup, tidak pernah bisa melihat kebenaran, tidak pernah bisa melihat kebaikan. Ini ayat lengkapnya, ayat Al-A'raf ayat 170. Biasanya nanti kebanyakan manusia itu yang akan menjadi calon penghuni neraka itu adalah apa? Lahum qulubun la yafqahun. Mereka memang punya kolbu, tapi kolbu mereka tidak pernah bisa dipergunakan untuk memahami ayat Allah, untuk memahami kebenaran. Nanti juga ketika masuk ke mata mereka tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Ketika masuk ke telinga makanan kotor tadi, maka telinga tidak akan pernah bisa melihat kebaikan-kebaikan. Dinasihati malam. Ini dampak dari makanan tadi ternyata amat sangat luar biasa. Jadi hati-hati. Di dalam surat Al-A'raf ayat 107 Allah menutup bahwasanya banu adul sakin. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am banu adul. Ulaika kal an'am banu adul. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Jadi gelar yang Allah berikan pada orang semacam ini adalah orang yang terbiasa makan haram. Mereka sudah matanya sudah tidak berfungsi, telinganya sudah tidak berfungsi untuk kebenaran, begitu juga jantungnya, kolbunya sudah tidak berfungsi. Ulaika kal an'am. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Ada lagi dalam surat Al-Furqan ayat 44. Sama prinsipnya. Orang yang makan haram, inhum illa kal an'am bal hum adul. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi cara hidupnya. Jadi cara hidup jauh lebih rendah daripada binatang ternak. Pantas kalau itu satu suap makanan haram masuk ke mulut seseorang 40 hari ibadah tertolak itu tadi. 40 hari ibadah tertolak. Karena tidak akan pernah bisa melihat kebenaran, tidak akan pernah bisa mendengarkan kebenaran, dan tidak akan pernah bisa memahami kebenaran. Karena sekali lagi semua tergantung pada orang tua. Karena Allah berfirman, Allah berpesan jangan sekali-kali kita memberikan makanan haram kepada ibu. Dan dalam hal ini nanti dalam proses ketika mengandung. Karena pada hakikatnya ketika memberikan makanan haram sama seperti memberikan pupuk yang buruk kepada anak-anak kita. Karena janji Allah belum memiliki juga lagi al-fitrah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anak-anak kita lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Ini nama adalah tergantung orang tuanya menjadikan anak seperti apa. Karena itu sekali lagi jangan pernah memberikan makanan dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Karena akibatnya pada anak ini contoh ya, ini kita lihat ayat kaumnya, contoh anak yang sejak kecil dicekoki makanan-makanan haram oleh sang ibu. Bu, tunggu, ibu lagi cuci tangan. Cepetan. Sini. Kayak ada berita penting aja. Apa sih? Bu, uang saya yang dipinjam sama ibu waktu itu 1 juta. Mana? Sini balikin. Ibu belum ada duit. Gimana sih, Bu? Katanya kalau udah nerima uang pensiunan mau dibalikin. Sekarang tanggal berapa? Anak sendiri kok mau ditipu. Kamu jangan ngomong gitu. Ibu kamu bukan penipu. Ah, udah deh, nggak usah dibahas. Saya kesini mau ngambil duit. Mana? Sini balikin. Ngomong lagi sini. Itu kan bukan duit kamu. Itu duit majelis taklim. Tahu nggak? Dasar perempuan sialan. Aduh. Dikasih pinjam malah dia bukan-bukan. Sini balikin. Kamu jangan kurang ajar begitu sama ibu ya. Kalau tidak ada ibu, kamu lahir lewat di mana? Dasar tua. Aduh. Dikasih pinjam kok. Banyak ngomong. Sini balikin. Saro sakit. Kamu akan durhaka. Kamu durhaka terhadap orang tua kamu. Perempuan sialan. Perempuan tukang tipu seperti kamu mana bisa bikin saya durhaka. Dasar tukang tipu uang koperasi. Kamu nggak bisa hidup kalau nggak nipu sana nipu sini. Ngerti nggak? Ini akibatnya. Kalau kamu ngasih makan dengan uang haram darah daging kamu. Enggak. Kamu itu gila. Waktu kecil kamu jatuh sehingga kamu geger otak. Sekarang kamu jadi sarap. Kamu anak sarap, anak gila. Perempuan sialan kamu. Perempuan tua pel nggak tahu diri tukang tipu. Asal kamu tahu ya, kamu itu nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada saya. Saya yang ngasih kamu makan. Semua kebutuhan kamu saya yang penuhi. Aduh, tega kamu ya. Aduh, lihat kamu pukul pelipis ibu berdarah. Dosa kamu sama ibu kamu. Hei, perempuan tukang tipu seperti kamu nggak pantas nyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi sebenarnya kedurhakaan anak itu siapa yang menyebabkannya? Nanti dikatakan oleh anak ini akibatnya kalau memberikan makan anak dari makanan-makanan haram. Anak tahu persis sejak kecil dia lihat ibunya itu suka minat uang koperasi, suka minat uang perusahaan, suka minat uang majlis taklim, suka minat uang yayasan. Itu yang dicekoki pada sang anak, sang ibu. Anak jadi durhaka ibu. Nanti sama di pengadilan Allah sama anak nanti akan menuntut orang tua. Ketika dilihat orang tua masuk dalam surga, orang tuanya mungkin ketika tuanya sempat bertobat, anak tidak protes pada Allah. Innama asyraka abawuna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'di afatullikuna bima fa'ala yutim. Ya Allah, aku enggak rela. Naro caranya cuma satu. Berikan mereka makanan-makanan yang halal. Yang cara memperoleh dengan cara jadi sekali lagi jangan pernah memakai anak kita makanan-makanannya di Allah Subhanahu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada Nusratul Mustaqim bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.